Assalamualaikum Pak Hadi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, gimana Ibu sebaliknya kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak Hadi. Jadi hari ini kita akan melakukan kegiatan pra-observasi tadi ya. Makanya saya sampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan observasi hari ini, di mana tujuan ini adalah untuk mengembangkan diri sebagai seorang pendidik ya. Nah, kira-kira kelas mana yang akan Pak Hadi isi untuk kegiatan observasi nanti? Oke, mungkin sesuai dengan kelas yang saya ambil yaitu kelas 9 mungkin Ibu. Oh, kelas 9 ya. Oke. Kira-kira kapan Pak pelaksanaan observasinya? Minggu depan tanggal 4 Maret. Minggu depan itu hari Senin ya kalau Iya, nggak salah? Senin. Oke, hari Senin ya. Sepakat ya Pak Hadi, kita akan melaksanakan kegiatan observasi di hari Senin tanggal 4 Maret ya. Iya, insya Allah sepakat. Baik Pak, tujuan apa yang ingin Bapak capai dalam kegiatan supervisi nanti? Oke, mungkin tujuannya yang pertama untuk diskusi antar kelompok itu bisa mereka bisa berdiskusi dengan teman sejawatnya, bisa lebih mengembangkan potensi dan kerjasamanya. Mungkin itu yang akan ditekankan dalam nanti kegiatan observasi, mengembangkan kepercayaan diri mereka dalam memberikan presentasi apa yang sudah mereka dapat dalam kerja kelompok mereka. Jadi bagian mana Pak yang nanti akan saya amati? Yang pertama mungkin keaktifan siswa ya dalam hal berdiskusi dengan teman kelompoknya, lalu siswa mampu mempresentasikan apa yang sudah mereka diskusikan di depan dengan bahasa yang sudah mereka pelajari dan mungkin bisa memberikan kepercayaan diri mereka dalam mempresentasikan apa yang sudah mereka dapat. Nanti yang akan Bapak gunakan strategi apa agar murid Bapak itu mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya kepada kelompok lain? Mungkin yang pertama dalam membuat supaya mereka lebih aktif yaitu salah bukan masalah ya, dimana dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid mempunyai pendapat namun tidak bisa diutarakan. Biasanya seperti itu, mereka mempunyai pemikiran kritis, ingin bertanya tapi kadang tidak percaya diri. Apa yang mereka tanyakan itu mereka tidak percaya diri, dan mungkin dalam kegiatan ini saya ingin memberikan mereka kepercayaan diri supaya mereka mau mengungkapkan apa yang ada di benak mereka. Mungkin itu. Kemudian harapannya setelah kegiatan pra-observasi ini kira-kira apa Pak? Harapannya setelah ini murid-murid bisa mendapatkan instruksi mereka, bisa aktif dalam pembelajaran khususnya ketika berdiskusi. Mereka mampu mengutarakan pendapat mereka dengan teman mereka yang berbeda-beda dan mampu mempresentasikan yang sudah mereka diskusikan. Baiklah, saya kira cukup untuk kegiatan pra-observasinya. Semoga nanti supervisinya berjalan lancar sesuai dengan harapan yang Amin. Terima kasih Bu atas wawancaranya pra-observasi kali ini. sama-sama Pak Hadi. Hello everyone, how are you today? Okay, I hope you always be fine. Okay, kegiatan hari ini adalah masih materi tentang passive voice yang sudah kita pelajari sebelumnya. Namun sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita awali dengan doa. Oke, silakan kita mulai dengan doa. Attention please, let's pray together. Mudah-mudahan dengan doa kita hari ini bisa melancarkan kegiatan kita dalam proses pembelajaran ya, dan juga bisa membuat kalian jauh lebih semangat dan termotivasi lagi dalam mempelajari khususnya pelajaran bahasa Inggris. Oke. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu masih tentang passive voice, di mana kalian harus bisa menjelaskan apa itu passive voice berdasarkan 3 tenses.
Ya. Yang pertama yaitu tenses simple present tense, yang kedua simple past tense, yang ketiga adalah simple future tense. Ya. Lalu kalian bisa membuat kalimat aktif dan pasif dari tenses tersebut, berubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam konteks bahasa Inggris. Ya. Lalu yang ketiga, kalian bisa membuat pertanyaan yang berhubungan dengan passive voice. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya. Keterkaitan pembelajaran dengan yang sebelumnya adalah mengenai tenses. Dalam bahasa Inggris, tenses itu kalimat yang menjelaskan pekerjaan dalam kurun waktu present, sekarang, past, lampau, dan future yang akan datang. Nah, sekarang kita akan berubah dari tenses yang biasanya kita menggunakan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Seperti halnya dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita tahu bahwa ada yang namanya kalimat aktif dan pasif. Kalimat langsung dan tidak langsung. Kalau kalimat aktif itu langsung diucapkan. Ya, saya makan nasi. Kalau kalimat pasif atau kalimat tidak langsung itu diucapkannya tidak langsung. Misalkan kalau sudah berkata bahwa Henry nasi dimakan oleh Henry kemarin. Contohnya seperti itu. Itu adalah perbedaan antara kalimat aktif dan pasif. Oke, kalian sudah Bapak tugaskan dan membuat 3 kelompok, ya. Jadi kelompok 1, kedua, dan ketiga, di mana setiap kelompok itu berbeda konsep atau materinya. Yang pertama, kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi simple present tense, ya. Passive voice dengan menggunakan tenses simple present tense. Kelompok 2 passive voice menggunakan simple past tense, dan kelompok 3 menjelaskan passive voice dengan tenses simple future tense. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bapak akan menuju kelompok. Oke, berikutnya Bapak akan membagikan ke dalam 3 kelompok, ya. Kelompok yang pertama ini akan menjelaskan tentang passive voice menggunakan tenses simple present tense. Kelompok yang kedua menggunakan passive voice menggunakan simple past tense, dan kelompok ketiga passive voice menggunakan simple future tense, ya. Nanti kalian akan presentasikan hasil tugas kalian di depan per kelompok. Ini merupakan bagian lembar kerja, ya. Sebagai nanti bahan acuan kalian untuk mengerjakannya, Bapak akan bagian per kelompok. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dari untuk kelompok 3. Oke, silahkan kerjakan sesuai dengan perintahnya, ya. Ini merubah kalimat aktif ke dalam kalimat pasif. Oke, rubah ini ke dalam kalimat pasif, yang dari aktif ke pasif. Ini ada beberapa tenses, silahkan diamati. Rubah tenses yang dari aktif ke pasif, silahkan diamati, ya. Oke, berikutnya presentasi dari kelompok menjelaskan tenses tentang simple future tense. Silakan. Biasa nama lu ulang-ulang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok. Di sini saya akan menjelaskan tentang simple future tense. Jadi pengertian dari simple future tense adalah bentuk pekerjaan yang akan dilakukan, yang bisa dilakukan, yang akan direncanakan, yang pasti akan terjadi. Sini saya akan membuat Nelpon. saya akan membuat kalimat
adalah materi. Di sini saya menggunakan banyak air. Kalau yang berat-berat itu ya pakai Ada yang ditanyakan? Apa bedanya sal dan will? perbedaan antara penggunaan shall dan will. Perlu diketahui jika will itu bentuk kata kerja contohnya nah untuk shall itu untuk kata kerja Jelas ya? Jelas. Perbedaan antara will dan shall. Oke, terima kasih untuk kelompok. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kesimpulan yang bisa diambil dari materi passive voice hari ini adalah bahwa passive voice bisa digunakan dalam 3 tenses untuk kali ini. Ya. Yang pertama yaitu simple present tense, yang kedua simple past tense, yang ketiga simple future tense. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kalimat aktif dan pasifnya hanya ada satu, tapi dalam bahasa Inggris itu berbeda-beda. Jadi setiap tenses yang satu dengan tenses yang lain itu berbeda antara kalimat aktif dan pasifnya. Mungkin itu kesimpulan yang bisa diambil dalam materi kali ini. Oke, untuk mengukur kalian dalam materi ini, Bapak akan memberikan soal 5 soal dan akan dikasih waktu selama 5 menit, ya, tidak lama. Silakan kumpulkan secepatnya, ya. Soalnya silakan ditulis, langsung dikerjakan berkelompok ini satu orang satu, ya. Silakan kerjakan, waktu kalian hanya 5 menit maksimal. Silakan kerjakan dari sekarang. Sok tulis. Sok, yang ini silakan simpan tulis. Waktu kalian hanya 5 menit, ya. Apabila ada yang sudah selesai, nanti boleh dikumpulkan ke depan. Ya, silakan Bapak tunggu. Oke, ada yang sudah selesai. Karena itu mudah ya, soalnya sebenarnya tidak terlalu sulit. Untuk yang sudah kumpulkan, Albert sudah selesai. Sok silakan kumpulkan yang sudah. Silakan kumpulkan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai, ya. Kesimpulan yang sudah diambil, tugas pun sudah kalian kumpulkan. Ya. Untuk kegiatan penutup kali ini, siapkan aja untuk materi selanjutnya masih passive voice dengan 2 tenses yang berbeda, yaitu tenses yang pertama adalah present continuous tense dan tenses yang kedua adalah past continuous tense. Jadi
Total dalam Pasif Voice kali ini mengerjakan dari 5 tensis yang berbeda. Tadi sudah dipresentasikan 3 tensis dan nanti di pertemuan selanjutnya tinggal 2 tensis lagi. Terima kasih untuk materi kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat. Kalian bisa menguasai bahasa Inggris. Materi Pasif Voice ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Adi. Alhamdulillah kita sudah memasuki kegiatan pasca observasi. Nama sebelumnya Pak Adi, apa kabarnya hari ini? Nanti ada tipe. Alhamdulillah, saya juga baik Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan pembelajaran? Ya, alhamdulillah sudah dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Bapak, apakah proses pembelajaran yang sudah berjalan itu sesuai dengan yang direncanakan? Sudah merasa puas, mungkin sekitar 80% sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Siswa sudah mampu dan sesuai dengan apa yang saya harapkan. Mungkin tapi ada beberapa siswa yang masih belum menyimak karena mungkin kurang cocok metodenya untuk mereka beberapa anak saja. Tapi mayoritas sekitar 80% sudah anak sudah mampu mengikuti apa yang sesuai direncanakan. Sesuai dengan hal-hal apa saja yang membuat Pak Hadi merasa puas ataupun tidak puas dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Oke, yang pertama yang kepuasannya ketercapaian siswa sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Namun masih ada beberapa hal yang belum puasnya. Yang pertama mungkin dengan sarana alat peraga yang digunakan mungkin belum maksimal saja. Dari pengamatan Pak Hadi, bagaimana ketercapaian kompetensi siswa? Ketercapaiannya mungkin sudah cukup bagus, mungkin tapi masih ada beberapa siswa yang masih kesulitan dengan metode yang digunakan dan alat peraga yang belum maksimal mungkin beberapa siswa tidak cocok dengan metodenya. Apa yang menjadi kesulitan siswa selama proses pembelajaran? Kesulitannya siswa itu yang pertama karena mungkin tadi ketidakcocokan dengan metode. Yang kedua alat peraganya, mereka mungkin ada beberapa anak yang harus menggunakan alat peraga visual misalkan ataupun audionya, karena mungkin beberapa anak ada yang cocok dengan visual saja, ada yang cocok dengan audio saja. Kemudian kesulitan Pak Hadi sendiri itu apa? Mungkin yang pertama penyusunan KTP yang sangat kuasai sepenuhnya, KTP yang masih terbatas, kemampuan saya masih terbatas, masih bingung metode apa yang harus digunakan dalam KTP tersebut. Kemudian Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk menjadikan alternatif mengatasi kesulitan yang Bapak barusan ungkapkan? Yang pertama mungkin mencari mentor guru yang lebih senior ataupun rekan sejawat yang mampu membuat PPP yang lebih inovatif, yang lebih variatif dan bisa cocok dengan lingkungan siswa dan karakter siswa. Kemudian Pak Hadi, mungkin ada beberapa hal yang menurut Pak Hadi bisa Bapak dapatkan dari kegiatan. Yang pertama yang mungkin yang saya dapatkan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana metode yang tepat untuk anak, karena ternyata tidak semua anak bisa diperlakukan sama dengan cara belajar yang sama, dan kita jadi tahu kelemahan kita itu seperti apa dalam mengajar, kelebihannya apa, dan bisa lebih tahu mengenai progres anak sejauh mana progres mereka dalam belajar bahasa Inggris dan pelajaran yang saya ambil. Kemudian tadi kira-kiranya apa nih yang akan kami lakukan untuk pertemuan berikutnya? Mungkin yang pertama tadi menyusun RPP yang lebih diferensiasi, bisa lebih masuk anak-anak yang lebih cocok dengan belajar mereka dan karakter mereka itu yang harus lebih
Terima kasih Pak Adi mungkin untuk cukup ya, semoga apa yang Bapak rencanakan ke depannya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Terima kasih juga, mudah-mudahan bisa semua yang direncanakan